Ia begitu kecil, hampir tak terlihat. Hanya seekor serangga bersayap yang suaranya kita kenal dari dengungan mengganggu di telinga. Namun, jangan salah, nyamuk bukan sekadar hewan penghisap darah. Ia adalah pembunuh diam-diam yang sepanjang sejarah telah merenggut lebih banyak nyawa manusia dibandingkan perang, senjata, dan bencana alam. Nyamuk telah hidup sejak 100 juta tahun lalu, sejaman dengan dinosaurus. Dari makhluk purba hingga manusia modern, nyamuk tetap bertahan. Mereka berevolusi, menyesuaikan diri, dan kini tersebar di hampir setiap sudut bumi. Dari hutan hujan Amazon, gurun Afrika, hingga kota-kota megapolitan. Nyamuk selalu menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan manusia. Jangan anggap remeh tubuhnya yang mungil. Sayap nyamuk mampu bergetar hingga 600 kali per detik, menghasilkan dengungan khas yang sering kita benci. Proboscis, jarum tipis di mulutnya adalah senjata mematikan yang digunakan untuk menembus kulit, mencari pembuluh darah, dan menyedot kehidupan kita. Lebih mengejutkan lagi, hanya nyamuk betina yang menghisap darah. Darah bukan makanan utama mereka, melainkan sumber protein penting untuk menghasilkan telur. Meski dikenal sebagai musuh manusia, nyamuk juga memiliki peran penting dalam ekosistem. Nyamuk jantan memakan nektar, membantu penyerbukan tumbuhan. Larva nyamuk di air menjadi makanan ikan dan amfibi. Bahkan, beberapa spesies burung dan kelelawar menggantungkan hidupnya pada nyamuk sebagai sumber makanan. Ironisnya, serangga yang begitu dibenci ini adalah bagian tak terpisahkan dari keseimbangan alam. Namun di balik peran ekologisnya, nyamuk menyimpan sisi gelap. Mereka adalah vektor penyakit paling mematikan di dunia. Malaria, demam berdarah, cikungunya, Zika, hingga yellow fever, semua menjadikan nyamuk sebagai perantara. Data WHO menunjukkan, malaria saja masih membunuh lebih dari 600.000 orang setiap tahun, sementara demam berdarah terus menghantui negara tropis, termasuk Indonesia. Tak ada predator lain di dunia ini yang lebih banyak membunuh manusia selain nyamuk. Sejarah manusia pun tak luput dari pengaruh nyamuk. Alexander Agung, penakluk besar dunia, diyakini tewas karena malaria. Pasukan kolonial Eropa banyak berguguran di Afrika dan Asia, bukan karena senjata, melainkan gigitan nyamuk. Bahkan jalannya Perang Dunia Kedua pun dipengaruhi ketika ribuan tentara di Pasifik lumpuh akibat penyakit tropis. Nyamuk, makhluk yang dianggap remeh, ternyata berperan dalam menentukan arah sejarah umat manusia. Sejak lama, manusia berperang melawan nyamuk, dari penggunaan asap dan racun serangga, hingga program fogging massal. Kelambu berinsektisida menyelamatkan jutaan jiwa di Afrika. Ilmuwan berupaya menciptakan vaksin malaria, sebuah terobosan yang memberi harapan. Bahkan, teknologi genetika kini digunakan untuk menciptakan nyamuk jantan steril yang dilepaskan ke alam untuk menekan populasi. Namun, setiap kali manusia menemukan cara baru, nyamuk pun beradaptasi. Evolusi selalu memberi mereka peluang untuk bertahan. Namun muncul pertanyaan besar, haruskah nyamuk dibasmi? Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa hilangnya nyamuk bisa merusak ekosistem, sementara yang lain percaya membasmi spesies tertentu akan menyelamatkan jutaan nyawa. Sampai kini, jawaban pasti belum ada. Yang jelas, perang antara manusia dan nyamuk masih jauh dari kata selesai. Nyamuk adalah pengingat bahwa ukuran bukanlah segalanya. Meski hanya seberat 2 mg, mereka mampu mengguncang sejarah, membunuh jutaan manusia, dan menantang kecerdasan kita. Pertarungan ini mungkin akan berlangsung selamanya. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan bertahan hingga akhir? Manusia atau nyamuk?